Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Kemarin kita udah sedikit membahas tentang pengaruh dari perubahan ruang itu terhadap masyarakat secara lokal ya. Bagaimana masyarakat di desa kian hari semakin berlomba untuk pergi ke kota, di mana di kota dianggap sebagai tempat yang memiliki kelayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari segi pekerjaan, kebutuhan pangan, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan akan jiwanya dan sebagainya. Sehingga ada dampak negatif dan dampak positifnya kemarin yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas cangkupannya lebih luas lagi. Nah, kalau kemarin kita lingkupnya nasional atau lokal, hari ini kita akan melihat bagaimana pengaruh perubahan ruang ini terhadap kondisi internasional kita dari benua Asia dan juga benua lainnya. Secara umum, perubahan interaksi antar ruang ini mengakibatkan perubahan di bidang banyak hal ya, di berbagai bidang ya. Kalau pada awalnya kemarin kita udah bahas itu, perubahannya hanya terjadi karena kebutuhan makanan saja atau kebutuhan konsumsi. Sekarang perubahan tersebut semakin berkembang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang lain, seperti di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, pendidikan, dan juga politik ya, dan banyak hal yang lainnya. Tapi kita hari ini akan membahas hanya tentang kelima hal tersebut tadi ya. Nah, semakin hari semakin bisa kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Dalam segi kehidupan ekonomi, kita bisa lihat bahwa kebutuhan dari setiap negara tersebut kian hari kian meningkat. Faktor pertama kemarin kita udah bahas tentang semakin banyak penduduk, ya, pertumbuhan penduduk yang meningkat drastis membuat kebutuhan akan bahan pangan, kebutuhan akan ekonomi dan sebagainya ini kebutuhan ya banyak hal ya. Bahkan elektronik, kemudian kebutuhan kendaraan dan sebagainya itu menjadi meningkat. Karena tadi pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu meningkat. Nah, hal ini membuat kita sebagai negara saling membutuhkan bantuan negara lain karena tentu saja kita tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat ya. Karena itulah kita bekerja sama, negara kita bekerja sama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya di negara Indonesia kekurangan beras karena lahan pertanian yang kemarin kita sudah bahas semakin menipis, maka kita mengimpor mengimpor beras dari Thailand misal. Kemudian dari segi kendaraan, karena negara kita tidak bisa secara mandiri membuat kendaraan, maka kita mengimpor dari luar seperti dari Jepang, dari China dan sebagainya. Kemudian dari segi misalnya alat komunikasi juga seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang semakin hari semakin kita butuhkan tapi kita masih belum bisa memenuhinya secara mandiri, akhirnya kita membutuhkan bantuan dari negara-negara lain. Hal ini juga saling menguntungkan ya, negara yang kita mintai tolong untuk memenuhi kebutuhan hidup kita juga mendapatkan keuntungan feedbacknya dari segi material, kita juga mendapatkan keuntungan dari kebutuhan kita yang bisa tercukupi. Selanjutnya dari kehidupan sosial, kita bisa lihat sosial budaya ya. Kita bisa lihat dengan interaksi yang terjadi antar masyarakat internasional, kita akhirnya mengetahui nih kehidupan yang ada di benua Eropa seperti apa, di benua Amerika seperti apa, Afrika seperti apa, misalnya di benua Asia yang lainnya seperti apa, benua Australia seperti apa. Akhirnya kita mengetahui. Jadi kita tidak hanya melihat dari segi negara kita saja nih, atau dari segi daerah kita saja bahkan. Semakin terbukanya
pengetahuan, wawasan, semakin kita mengetahui bagaimana kondisi orang-orang yang ada di luar sana. Sehingga memudahkan kita untuk saling memahami antar bangsa, antar benua, antar daerah, dan sebagainya. Namun dari segi ini ada satu dampak negatif, yaitu adalah semakin masifnya budaya asing masuk ke dalam kebudayaan kita. Nah, ini perlu juga untuk dikoreksi ya. Kalau ada beberapa budaya yang memang sewajarnya bisa kita serap atau kita lakukan, tidak masalah. Tapi ada beberapa budaya yang memang bertolak belakang dari budaya asli negara kita dan budaya dari luar ya. Contohnya saja misalnya budaya berpakaian, budaya berbicara, budaya maksudnya budaya dari sifatnya, kemudian bagaimana cara kita berkata, bertutur, dan sebagainya. Atau dari segi misalnya kebudayaan seni tari misalnya, kemudian dari kebudayaan musik, kemudian dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali percampuran yang terjadi sampai saat ini ya. Nah, ada beberapa budaya yang bisa kita serap, ada yang budaya yang harus kita tinggalkan ya. Kita bisa melihat yang mana yang baik nih, yang bisa kita terapkan di negara kita, yang mana tidak. Begitu juga dengan mereka ya. Kebudayaan kita bisa nggak nih diserap oleh negara mereka, dan apakah budaya kita ada yang nggak cocok dengan mereka. Jadi bukan berarti dengan interaksi antar negara secara internasional membuat kita semakin tidak mawas diri ya. Jangan sampai kita berinteraksi dengan mereka, dengan bangsa asing, membuat kebudayaan kita sendiri tidak terjaga atau malah lepas ya. Akhirnya kita sok-sokan nih ikuti budaya asing, tapi budaya kita sendiri kita tidak tahu, kita tidak menjalankannya. Nah, kemudian dari kehidupan politik juga ya, kita tidak bisa lagi sekedar mementingkan melihat dari sudut pandang negara kita saja, tapi kita bisa melihat dari bagaimana kebutuhan politik dari negara-negara lain juga ya. Karena itulah dibutuhkannya kerjasama antar dua negara atau bilateral dan sebagainya, multilateral dan sebagainya. Itulah kenapa dibentuknya badan-badan organisasi internasional yang mewadahi negara-negara tersebut, sehingga kebutuhan akan kebijakan-kebijakan internasional menjadi terpenuhi ya. Mungkin ada kebutuhan tentang kerjasama perdagangan, hubungan kerjasama misalnya di bidang keamanan dan sebagainya. Sehingga setiap negara merasakan dampak positif dari hubungan-hubungan tersebut dan terjamin ya. Jadi kita tidak bisa nih memaksakan kehendak kita di lingkup internasional ya, karena harus memenuhi kaedah-kaedah yang ada. Kemudian dari kehidupan pendidikan nih, kita dengan berhubungan dengan dunia internasional seharusnya membuat kita semakin mengembangkan diri kita, terutama dalam ilmu-ilmu yang kita miliki ya. Kita tidak bisa lagi nih hanya sekedar tahu, oh aku tahu Pak cara misalnya mencangkul, aku tahu cara bagaimana menulis, aku tahu cara bisanya membaca, menghitung. Tidak. Tapi dalam memenuhi kebutuhan hidup kita, terutama dalam bekerja, dalam berusaha dan sebagainya, ada skill-skill yang harus kita tingkatkan ya. Tidak hanya skill-skill dasar lagi. Karena apa? Persaingan semakin luas, persaingan semakin keras ya dalam lingkup internasional ya. Orang-orang asing tersebut mungkin mendapatkan pendidikan yang lebih layak, lebih mumpuni dibandingkan kita. Sehingga kita juga harus berusaha mendapatkan pendidikan yang layak, ilmu yang layak, skill yang lebih tinggi, sehingga kita bisa bersaing dengan mereka. Kita bisa mendapatkan posisi yang lebih dibandingkan mereka ya. Karena tadi semakin terbukanya peluang mereka untuk berada di negara kita, semakin membuat kita harus lebih belajar, lebih giat belajar dan lebih meningkatkan skill kita dalam pendidikan, skill kita dalam bekerja ataupun berwirausaha.
Tidak bisa kita hanya sekedar mengandalkan sudah Pak, gini-gini aja nggak apa-apa. Tidak ya, tapi dalam memenuhi kebutuhan hidup kita semakin hari semakin sulit, sehingga kita harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita ya. Karena tadi persaingan dengan dunia luar semakin besar, semakin terbuka. Kalau kita berdiam diri saja di tempat yang sama, kita tidak akan mampu mendapatkan hal-hal yang lebih baik yang seharusnya bisa kita dapatkan dengan belajar, dengan meningkatkan kemampuan diri kita. Oke, so itulah gambaran sedikit dari pengaruh dari interaksi antar ruang yang terjadi antar benua, baik itu benua Asia dan benua lainnya. Oke, kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalian ada tugas, itu ada di halaman 16 buku kalian bagian B. Kalian bisa melihat ada 2 gambar, yaitu ada gambar pertanian dan juga perkotaan. Silahkan kalian susun 4 pertanyaan dan kemudian kalian menjawab pertanyaan kalian sendiri. Intinya kalian mempertanyakan sesuatu hal. Kalian lihat nih, dari kedua gambar ini apa sih yang menarik yang akan kalian gali untuk kalian ketahui. Oke, silakan dikerjakan dan selanjutnya dikumpulkan ke saya. Oke, so it's all about our study today. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.